Lo lihat di jalanan sekarang, mobil listrik makin banyak. Keren, futuristik, suaranya halus. Semua orang ngomongin ini sebagai masa depan. Pemerintah kasih insentif, influencer pamer mobil barunya yang nggak perlu ke pom bensin. Tapi sebentar, sebelum lo ikut-ikutan latah, jual mobil lama lo dan lari ke showroom mobil listrik, ada baiknya lo duduk dulu, nonton video ini sampai habis. Karena di balik semua gembar-gembor soal ramah lingkungan dan hemat, ada sisi lain yang jarang dibicarakan. Sisi gelapnya, kalau boleh dibilang begitu. Di video ini, gua bakal bongkar semuanya. Nggak cuma yang manis-manisnya aja. Kita akan bedah tuntas apa aja kelebihan mobil listrik yang sebenarnya, dan yang lebih penting, apa aja kekurangannya yang bisa bikin lo pusing 7 keliling. Ini bukan soal menakut-nakuti, ini soal jadi konsumen yang cerdas. Lo mau keluarin uang ratusan juta, bahkan miliaran kan? Masa iya lo nggak mau tahu barang yang lo beli itu, plus minusnya apa? Ini bukan beli kacang goreng, ini investasi jangka panjang. Jadi anggap aja video ini sebagai panduan lo, sebagai teman diskusi lo sebelum mengambil keputusan besar. Gua akan kasih data, fakta, dan realita di lapangan. Bukan cuma teori atau brosur jualan. Karena tujuan gua simple, supaya lo nggak nyesel di kemudian hari. Lo harus tahu persis apa yang akan lo hadapi. Apakah mobil listrik ini beneran solusi buat lo? Atau malah jadi masalah baru yang gak lo duga sebelumnya? Mari kita mulai. Smart people, listen. Oke, kita mulai dari yang paling sering didengungkan, ramah lingkungan. Nggak ada knalpot, nggak ada asap, nggak ada emisi gas buang. Secara teori, ini benar. Mobil listrik yang lo pakai jalan-jalan di kota memang nggak menghasilkan polusi udara secara langsung. Ini poin plus yang besar, terutama kalau kita bicara soal kualitas udara di kota-kota besar, yang udah kayak neraka bocor. Lo bawa mobil listrik, lo nggak nambahin racun ke udara yang dihirup anak-anak kita. Keren kan? Konsepnya mulia, gua akui itu. Kita semua ingin lingkungan yang lebih baik, langit yang lebih biru. Tapi, mari kita berpikir lebih dalam. Cerdas sedikit. Listrik yang lo pakai buat nge-charge mobil itu datang dari mana? Kalau sumber listriknya masih dari pembangkit listrik tenaga uap yang bakar batu bara, ya sama aja bohong. Lo cuma mindahin polusinya dari knalpot mobil lo ke cerobong asap di tempat lain. Emisinya nggak hilang, cuma pindah lokasi. Jadi, klaim zero emission ini harus dilihat dari kacamata yang lebih luas, dari hulu ke hilir. Belum lagi kita bicara soal limbah baterainya nanti, itu masalah lain lagi yang lebih kompleks. Jadi apakah lebih baik? Iya, untuk udara di sekitar kita, saat ini ya. Tapi apakah ini solusi akhir yang sempurna? Belum tentu. Sekarang kita ngomongin yang paling sensitif, duit. Biaya operasional. Salesman bakal bilang, Pak, ini hemat banget loh. Nggak perlu beli bensin lagi, cukup colok di rumah. Dan memang, kalau dihitung per kilometer, biaya listrik untuk nge-charge itu jauh lebih murah daripada biaya bensin. Jauh. Apalagi kalau lo bisa nge-charge di rumah pas tarif listrik malam yang lebih murah. Perawatan rutinnya juga lebih simple. Nggak ada ganti oli mesin, nggak ada busi, nggak ada filter-filter ribet kayak mobil konvensional. Kedengarannya seperti mimpi kan? Pengeluaran bulanan buat transportasi bisa dipangkas habis-habisan. Tapi tunggu dulu, itu baru satu sisi koin. Sisi lainnya adalah biaya tak terduga. Komponen utama mobil listrik itu baterai. Dan harga baterai itu mahal, mahal banget. Garansinya memang panjang, bisa 8-10 tahun. Tapi setelah masa garansi habis dan performa baterai menurun drastis, lo siap keluar uang ratusan juta buat ganti baterai. Ini bom waktu yang harus lo pertimbangkan. Lalu pajak kendaraan. Saat ini mungkin masih ada insentif, pajaknya murah. Tapi apa ada jaminan 5 atau 10 tahun lagi kebijakannya nggak berubah saat mobil listrik sudah jadi mainstream? Pemerintah butuh pemasukan, dan pajak kendaraan itu salah satu sumber terbesarnya. Jadi, hemat sekarang, belum tentu hemat selamanya. Mari kita bahas soal rasa berkendara. Ini bagian yang paling menyenangkan, gue jamin. Kalau lo belum pernah coba nyetir mobil listrik, coba deh. Begitu lo injak pedal gas, atau pedal akselerator lebih tepatnya, mobil ini langsung loncat. Nggak ada jeda, nggak ada nunggu putaran mesin naik. Torsinya instan. Dari posisi diam, lo bisa langsung dapat tenaga penuh. Sensasi ditarik ke belakang jok itu adiktif banget. Buat nyalip di jalan tol atau sekadar melesat dari lampu merah, rasanya responsif dan memuaskan. Ini bukan soal ngebut, ini soal kontrol dan responsivitas.
Pengalaman berkendara juga jadi sangat berbeda karena hening. Nggak ada getaran mesin, nggak ada suara knalpot yang berisik. Awalnya mungkin aneh, tapi lama-lama jadi nyaman banget. Lo bisa dengerin musik dengan lebih jernih, ngobrol di dalam kabin tanpa harus teriak-teriak. Kesenyapan ini memberikan nuansa kemewahan dan ketenangan tersendiri. Jadi dari sisi performa akselerasi dan kenyamanan kabin, mobil listrik ini jelas menang telak. Dia memberikan sensasi berkendara yang futuristik, yang nggak bisa ditawarkan oleh mobil bensin konvensional. Ini adalah salah satu daya tarik utama yang bikin orang jatuh cinta pada pandangan pertama. Oke, setelah kita bahas yang enak-enak, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin pusing, infrastruktur. Lo punya mobil canggih, tapi kalau bahan bakarnya susah dicari, buat apa? Ini masalah terbesar mobil listrik di Indonesia saat ini. Stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU, jumlahnya masih sangat terbatas. Kalau lo tinggal di pusat kota Jakarta, mungkin gampang nemuinya di mal-mal besar atau gedung perkantoran. Tapi coba lo geser sedikit ke pinggiran kota, atau berani bawa mobil ini keluar kota. Siap-siap olahraga jantung. Lo harus merencanakan perjalanan dengan sangat teliti. Buka aplikasi, cari SPKLU terdekat, berharap lokasinya akurat, berharap mesinnya nggak rusak, dan berharap nggak ada antrian panjang. Ini realita yang harus dihadapi. Nggak bisa lagi spontan jalan-jalan jauh tanpa persiapan. Gimana kalau mau mudik ke kampung yang belum ada SPKLU-nya? Ya lo cuma bisa berharap ada hotel atau rumah saudara yang voltase listriknya kuat, dan memperbolehkan lo nge-charge semalaman. Ketergantungan pada colokan ini adalah sebuah kelemahan yang sangat signifikan. Ini mengubah kebebasan berkendara menjadi sebuah kecemasan. Mari kita jujur. Harga. Ini tembok besar yang menghalangi banyak orang untuk beralih ke mobil listrik. Dengan semua insentif yang ada pun, harga mobil listrik termurah sekalipun, masih terasa mahal kalau dibandingkan dengan mobil bensin di kelas yang sama. Lo bisa dapat mobil keluarga, LMPV, yang nyaman dan fungsional dengan harga 300 jutaan. Tapi dengan uang segitu, pilihan mobil listrik lo sangat terbatas. Mungkin cuma dapat city car yang ukurannya kecil. Kalau mau mobil listrik yang sekelas LMPV atau SUV, harganya bisa 2 kali lipatnya. Orang bilang ini investasi masa depan. Oke, gue setuju. Tapi investasi itu harus masuk akal dengan kondisi finansial kita saat ini. Nggak semua orang punya dana lebih 0,5 miliar atau bahkan 1 miliar rupiah hanya untuk sebuah mobil. Tingginya harga beli ini jadi paradoks. Mobil ini digadang-gadang sebagai solusi untuk semua orang. Tapi pada kenyataannya, saat ini, mobil listrik masih menjadi mainan untuk kalangan menengah ke atas. Pasar mobil bekasnya pun masih belum jelas. Berapa harga jual kembalinya setelah 5 tahun? Masih banyak ketidakpastian yang membuat orang berpikir 1000 kali sebelum mengeluarkan uang sebanyak itu. Terakhir, dan ini berhubungan erat dengan masalah infrastruktur, adalah jarak tempuh. Atau yang sering disebut dengan istilah range anxiety, kecemasan akan jarak tempuh. Mobil bensin, kalau bensin mau habis, lo tinggal cari pom bensin terdekat yang ada di setiap sudut jalan. 5 menit isi, langsung jalan lagi ratusan kilometer. Mobil listrik, nggak bisa begitu. Sekali charge penuh, jarak tempuhnya bervariasi, mungkin 300, 400, atau 500 kilometer. Itu pun angka di atas kertas, dalam kondisi ideal. Kenyataannya, jarak tempuh itu bisa berkurang drastis, tergantung gaya nyetir lo, kondisi jalanan macet atau lancar, dan yang paling penting, penggunaan AC. Di negara tropis seperti Indonesia, nggak pakai AC itu mustahil. Nyalain AC kencang bisa memotong jarak tempuh sampai 20-30%. Jadi yang tadinya lo pikir bisa 400 km, tahu-tahu cuma bisa 300 km. Lalu proses nge-charge-nya butuh waktu. Pakai fast charging di SPKLU mungkin butuh 30-60 menit untuk sampai 80%. Kalau di rumah, bisa semalaman. Keterbatasan ini membuat lo harus selalu waspada dan menghitung sisa baterai di kepala. Ini adalah kompromi besar yang harus lo terima. Jadi, setelah kita bongkar semua, apa kesimpulannya? Apakah mobil listrik itu jelek? Tentu tidak. Apakah mobil listrik itu sempurna? Jelas tidak. Mobil listrik menawarkan performa yang luar biasa, biaya operasional harian yang lebih rendah, dan kontribusi positif bagi kualitas udara lokal. Itu adalah fakta. Tapi di sisi lain, dia datang dengan paket masalahnya sendiri. Harga beli yang masih selangit,
infrastruktur pengisian yang belum merata, dan kecemasan soal jarak tempuh yang nyata adanya. Ini adalah realita yang tidak bisa diabaikan. Keputusan untuk membeli mobil listrik pada akhirnya kembali ke diri lo masing-masing. Lo harus jujur dengan kebutuhan dan gaya hidup lo. Apakah lo mayoritas hanya berkendara di dalam kota? Apakah lo punya garasi sendiri untuk nge-charge tiap malam? Apakah budget lo mencukupi tanpa harus mengorbankan kebutuhan finansial lainnya? Pertimbangkan semua kelebihan dan kekurangan yang sudah kita bahas tadi. Jangan hanya terbawa tren atau omongan orang. Lakukan riset lo sendiri. Hitung baik-baik. Dan yang paling penting, test drive. Rasakan sendiri pengalamannya. Kalau video ini membantu lo untuk berpikir lebih jernih dan memberikan perspektif baru, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Gua pengen dengar pendapat lo di kolom komentar. Apa pengalaman lo dengan mobil listrik? Atau apa keraguan terbesar lo? Dengan begitu, kita bisa saling belajar dan menjadi komunitas konsumen yang lebih cerdas. Ingat, pengetahuan adalah kekuatan. Gunakan itu untuk membuat keputusan terbaik untuk diri lo. Sampai jumpa di video berikutnya. Close the door.